Nah, terus ada apa tuh rombongan Bu Gubernur, saya berhenti di trotoar. Lalu ada mobil dua, hitam-hitam dua. Melo Maya. Pak, saya tadi disuruh ibu, bapak kenal sama Bu Gubernur? Kenal mbak, Bu Kofifa toh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Romli Azmuri di Asketik Channel. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita akan ngobrol sederhana bersama, mohon maaf Pak, perkenalan dulu. Pak Sapari. Namanya siapa Pak? Pak Sapari. Pak Sapari. Asalnya dari mana Pak? Aslinya dari Gunung Kawi. Gunung Kawi. Tapi ada di Malang mulai tahun berapa? Malang tahun 73. 73. Udah lama nggih? 73 berarti berapa tahun Mas? Sekitar 58. Oh. Tapi masih dari muda udah di sini Pak? Atau ikut istri? Ikut bule dulu Mas. Ikut bule. 73, 74, 82 kawin. 82 kawin. Oh berapa itu Pak jenengan kawinnya? 22. Mudah sekali. Tapi sudah merantau sampai Jakarta, Surabaya, Jember, Surabaya, Lombok, NTT sudah keluarga. Udah berkeluarga? Keluarga 24 toh. 24 saya kawin 82. Tak kira mau pembeli Pak. Oke Pak. Ya. Jenengan ini kan jualan apa namanya Pak? Dandang. Perabotan dapur. Perabotan rumah tangga. Dandang. Ya, perabotan rumah tangga lah. Masak misalnya gitu. Ya, untuk masak segala peralatan dapur lah Mas. Untuk goreng. Ya, goreng, masak nasi, masak kue. Untuk kue ada juga? Ada. Yang atas ini. Itu bukan untuk masak Pak? Untuk nasi sarannya kan 2. Untuk nasi 1, untuk kue 1, sarangannya 2. Beda di dalamnya mungkin. Nah, sarangannya 2, cuma tempatnya 1 gitu loh Mas, bisa diganti. Masak kue, ganti sarangan gitu. Oh. Iya Pak, sejak kapan jenengan kerja atau menjajakan ini? Ya, saya jualan di Malang ini mulai tahun 74, cuma dulu mikul. Saudara saya kan belum bikin. Baru saudara bikin tahun 90 sampai sekarang. Alhamdulillah barokah. Dorong, gerobak. Mobil roda 4. Lah 2, ini 6. Ini 2. Lebih dari roda 4 gitu Pak berarti. Ya, alhamdulillah bersyukur Mas. Bersyukur gitu. Ya, alhamdulillah sampai anak 2 sampai cucu 5. 2 cucu 5. Nah, anak 2 cucu 5. Ya Pak, jenengan dagangnya itu keliling. Kemana Pak? Kalau kota ini masih ada pembeli Pak? Ya alhamdulillah. Memang Tuhan itu sugih Mas ya. Sugih. Sugih itu kaya maksudnya. Kaya. Saya kalau keliling musim pandemi ini kan warung-warung banyak yang tutup. Nah, dulu sampai Unibro keliling. Baru Uin sebelah, kampung sebelahnya Uin itu baru nyabrang ke sebelahnya Unibro. Keliling. Musim pandemi ini warung kan tutup Mas. Lah ya daerah sini-sini lah. Adanya pandemi karena warung tutup berarti pendapatan menurun Pak? Ya menurun, cuma ya alhamdulillah pokoknya cukup untuk keluarga. Kan gitu Mas. Ada aja mungkin. Ada. Ya, alhamdulillah Mas ya. Yang penting itu berusaha Mas ya. Katanya Tuhan ya sugih. Kan gitu Mas ya. Iya. Nah ini tadi ya duduk-duduk di sini jam 8. Ya kalau tadi itu 1, 2, 3 Pak. Ya 4. Alhamdulillah. Bersyukur Mas ya. Namanya rezeki kan nggak pasti ya Mas. Kadang keliling sampai sana-sana enggak kalau. Ya. Kadang-kadang berhenti. Diam di sini. Ya. Yang penting itu berdoa kan Mas. Kan gitu. Nggih. Yang penting istiqomah kan gitu Mas. Misalnya ya 1 malam wiritan 1000. Salawat apa? Lah misalnya. Nggih. Tapi enggak istiqomah. Lah
Yang penting dikit tapi kan istiqomah kan gitu Mas. Nggih. Yang penting kan gitu. Ya seperti sholat kalau bisa kan tetap waktu kan gitu Mas. Sebetulnya. Cuma kan orang itu kan seperti saya kan kadang-kadang jam 1 masih di sini. Misalnya jam 11 belum ke rumah. Kan gitu Pak ya. Ya. Menyangkeliling Pak ya. Kan nggak pasti. Kadang-kadang ketemu teman. Kadang-kadang ada orang beli. Wah. Waktu kan nggak tetap Pak. Yang penting istiqomah. Kalau yang penting 5 waktu itu kalau bisa kan jangan sampai bolong. Lah, Jangan kan gitu sampai bolong. Sampai bolong. Oke Pak, misalnya tadi jenengan berangkat, tadi mulai di sini jam 8 ya Pak? Ya. Itu kan nggak menentu, tapi rata-rata berangkat jam berapa, pulang jam berapa Pak? Ya, kalau berangkat itu mah ya yang pasti itu. Ya nggak pasti Pak, jam 6. Jam 6 pagi? Iya. Oh, Kadang-kadang setengah 6. Kadang-kadang jam 6:04. Kan gitu Mas. Kadang-kadang kok nggak sampai jam 7. Istilahnya saya itu ya hidup-hidup jantung sehat. Cari nafkah, fisik sehat. Karena gitu Mas. Nomor 1 kan gitu. Iya. Lah seperti sini. Sampai jam 8 sampai jam berapa Man? Setengah 10 ya. Setengah 10 nggih. Nah, ya setengah 10. Nggih, setengah 10. Ya disyukuri yang penting alhamdulillah ini tadi sudah dapat rezeki. Alhamdulillah nggih, Pak? Alhamdulillah. Insya Allah nanti insya Allah ada lagi. Amin insya Allah. Nanti kira-kira mau pulang jam berapa jenengan Pak? Atau biasanya pulang jam berapa jenengan? Ya, ya gak pasti lah Mas. Nggak pasti juga. Kadang jam 12, setengah 1. Pokoknya jam 1 ke atas itu jarang Mas. Oh, berarti pokoknya di bawahnya jam 1. Lah, katanya orang tua kan, misalnya dohor Mas ya, minimal kan jam 2. Nggih. Nah, kalau bisa pulang itu sebelum jam 2. Kan gitu Mas. Oh. Yang penting itu Mas. Yang penting istiqomah. Tetap jam waktu kan enggak pasti Mas. Ya Mas. Nggih. Tapi kalau menurut Nabi kan harus waktu, tepat waktu Mas. Nggih. Kan gitu toh. Nggih. Tapi namanya seperti saya ini kan cari nafkah. Kadang-kadang jam 1 masih di ATM. Ya yang penting kejar waktu sebelum misalnya dohor sebelum jam 2 kan gitu Mas. Nah, lebih nafkah, istiqomah kan gitu Mas. Jadi jam 1 udah di rumah. udah di rumah itu. Ya, itu minimal. Enggak pernah Pak sampai sore enggak nggih? Udah pulang. Iya, enggak pernah Mas. Pokoknya ya nanti kalau sudah dohoran tidur. Misalnya kendaraan itu kan ada mesin. Nanti kalau asar bangun, ngobrol-ngobrol sama cucu sama istri kan gitu Mas. Untuk hiburan. Kan gitu Mas. Ya. Nggih Pak. Jenengan kan keliling. Kenapa jenengan nggak mikir aku dagangan di pasar aja wis misalnya? Enggak. Aku jualan di pasar. Kenapa Pak? Di pasar itu gini Mas, syaratnya ya Mas ya. Kalau di pasar itu syaratnya 1, banyak saingan. Nah, 2, di pasar itu kebanyakan orang itu kan iri itu banyak Mas. Gimana? Iri. Oh iri. Nah, kan gitu Persaingan Mas. Pak, banyak. Persaingan. Misalnya saya laris Mas ya. Laku lah. Waduh. Safari ini kok laris, apa cari-cari kan gitu. Kalau di pasar itu, tapi kalau di kampung keliling kan nggak ada orang gini-gini toh Mas. Makanya kalau orang jualan itu apa saja lah, jualan di pasar itu, saya pikir loh Mas, saya pikir itu apa itu istilahnya itu berpikir batin. Di sana ya itu tadilah, saya laris, laku terus. Waduh, Pak Safari ini cari-cari. Kan mungkin kebanyakan gitu Mas. Itu kehidupan realitasnya pasar iya. ya Pak? Ya, saya itu pernah dulu jualan istri saya loh. Jualan di pasar Tawangmangu. Cuma ada jualan ini Mas. Nah istilahnya palen. Palen itu ya seperti giwang. Kalung itu loh, Mas. Dulu. Anting-antingan. Masih anak kecil. Belum punya rumah. Masih nyewa. Masih kontrak itu Mas. Wah.
Ya memang orang itu kalau seperti minta cukup itu kan berat, Mas. Kalau bisa kan sama-sama kerja. Kan gitu. Anak 1 sampai ke 2, terus saya jual. Saya mulai dulu keliling. Dari awal memang keliling gitu? Iya. Nggak pernah ke pasar nih, Pak? Nggak pernah. Hanya ibu dulu pernah ke Iya. pasar? Ya istilahnya itu sambil ngomong. Itu baru anak pertama itu masuk TK, lah saya jual, terus saya suruh ke rumah sampai sekarang. Alhamdulillah cukup ya. Alhamdulillah. Amin. Yang penting barokah rumah ya. Sekarang misalnya saya 1 potong. Satu apa nih, Pak? Misalnya laku 1 potong. Enggak, Satu biji. biji, enggak? Dapat 10.000 untungnya, 20.000. Kan bersyukur, Mas. Nah, yang penting halal, barokah, cukup itu, Mas. Ini berarti bukan milik jenengan asli, Pak? Bukan, saudara yang bikin. Jenengan yang Ya gamanya yang boro lah, Mas. Oh. Boro jual, Okay. cari untung sendiri. Kan gitu, Mas. Ya itu. Sistemnya gimana, Pak? Misalnya harganya berapa, nanti jenengan dapat berapa persen? Gini, Mas. Misalnya ya, seperti ini. Okay. Ngambilnya 125. Saya jual 150 ke 200. Nah, Oh, berarti cari untung sendiri lah. saudaranya jenengan udah matokin harga ini Ya, 125. ya. Untuk menjual terserah panjenengan. Terserah saya. Kan Oh. gitu, Mas. Enaknya kan gitu. Nggak diperintah orang, diperintah tenaganya sendiri. Kan gitu, Mas. Nah, itu intinya. Tak kira buat sendiri, Pak, jenengan tuh. Nah, ya saudara, Mas ya. Saudara sama anaknya yang bikin. Dijual. Ponakan saya sama saya. Gitu. Ya alhamdulillah, Mas, cukup lah. Kalau istilahnya itu cari untung yang banyak, manusia itu kan pasti kurang. Iya, Mas. Betul, Pak, nih, Kan Bu. itu. Saya pun juga kurang terus, Pak. Sekarang misalnya ya, punya uang 1 M misalnya, 1 M, nggih. saya 100.000, tapi halal. Nggih, nggih. Yang penting itu halalnya, Mas. Kan gitu, Pak. 1 M tapi halal. Nah, tapi nanti pasti kehidupan itu pasti ada gini-gini, pasti itu, Mas. Kan gitu, Mas. Ada yang kurang berkenan dengan kita, Pak, nggih. Dalam sehari kira-kira jenengan bisa laku berapa biji, Pak, dalam keliling, Pak? Enggak pasti, Mas. Nggak pasti juga. Soalnya kan orang keliling itu ketentuan. Nomor 1 kan rezeki, tuh, Mas. Nggih, nggih. Nomor 2, ya itulah yang penting berusaha. Nah ini seperti tadi itu ya, kalau 1, 1, 3, 3, 4, 4, 5 biji. 5 biji. Ya kecil. Penting ya kalau 5. 5. Yang bawa mobil tadi beli 2, 3 sepeda motor tadi, 4, 5 ya 5. Bisa alhamdulillah buat nempur. Ya teman-teman, Buat kalau masak. nggak tahu nempur itu bahasanya orang dulu. Nah, Jadi nempur itu beli beras. beras. Ya, beli beras. Itu biasanya orang-orang desa pakai istilah nempur. Nempur. Nah, kalau orang kota biasanya nggak tahu, Pak, nempur Lah itu. nggak tahu. Tapi kalau orang dari desa pasti tahu. Ya. Nah, Nempur itu biasanya beli Beli beras beras. 1 kilo, 2 kilo. 2 kilo, 1 kilo. Nah, bahasanya bapaknya nempur. Saya ingat gitu memang. Memang orang desa pasti tahu. Oke, Pak. Tadi kan laku sekitar barusan ya masih 5 Ya. dari jam 6 sampai jam Ya. 8. Ya. Dan buatnya juga keluarga nih. Berarti Ya. jangan nggak ada target harus Nggak, sehari harus 10 biji nggak harus. bisa, Mas. Enggak, nggih. Nggak bisa. Kadang-kadang kosong ya pernah. Pernah nggak? Pernah. Pernah sampai Unibro sana nggak laku ya pernah. Pernah, Mas. 1 hari kosong ya sering, Mas. Namanya rezeki. Rezeki lagi, Ya. rezeki lagi. Ya itu rezeki, intinya kan rezeki. Kemarin saya jualan di Lampau Kasri, Gading. Nggih. Ya lanjut kampung-kampung langganan. Waduh memang ya itu intinya rezeki. Terus baru itu ya dari Jalan Bondowoso terus sampai nyabrang Wilis itu Nggih, Weles. lurus terus rokokan di dekatnya museum. Sambil merokok-merokok sambil tenang-tenang. Ya ada mobil
Beli apa, Bu? Datang kecil, Pak. Oh ya ada, Bu. Berapa, Pak? Datangnya 175, Bu. Terus ini, cebo ini. Nggih. Ya, dan lagu nih. 125, Bu. 300, Pak ya? Ya. Alhamdulillah. 300, Pak? Iya. Nggak ditawar gitu, Pak? Enggak. Malah ditambah? Nah, namanya rezeki. Tapi ada nggak, Pak, pelanggan yang nawarnya keterlaluan? Ada. Misalnya harga 175 ini, Pak ya? Ah. 125. Ya ini minimal ini 175. Oke, 175 pernah nggak, Pak, ditawar hingga di bawah ketentuan? Banyak. Gimana, Pak? Itu Ditawar caranya, Pak? 100 ya pernah. Tak rugi nggih? Iya. Ya itu namanya orang itu kadang-kadang yang ada yang punya uang, kadang-kadang pas-pasan. Tapi kalau ada orang punya, lihat saya kan dorong tuh Mas. Nggih niku. Sering. Berapa Pak? Ya, berapa. Sering. Nah ini tadi bawa mobil. Berapa Pak? Datang kecil 100 Bu. Terus wajannya berapa? 150. Ya dua ini 200. Alhamdulillah. Untuk menghadapi orang yang nawar keterlaluan gimana, Pak, jenengan? Iya yang Ah, penting. enggak, wis gak usah tuku wis lek ngono. Nah, Gak usah beli Yang penting nomor satu mah ya. Yang penting lo punya buat saya itu yang penting sabar. Kan gitu, Mas. Nggih, nggih. Sampai misalnya sampean berapa Pak dandangnya 150. Jangan mahal-mahal Pak. Di pasar segini kan banyak. Ya itu memang ngadepi orang itu kan sulit Mas. Nanti kalau jahat-jahat, waduh orang itu loh, kalau ditawar itu marah-marah loh. Itu kan nggak boleh Mas, sebetulnya kan nggak boleh. Karena kan ada orang jualan. Anu Pak di pasar segini. Usah beli di pasar kan banyak orang itu. Tapi kalau saya enggak. Yang memang orang itu kan pikirannya lain toh Mas. Nggih. Nanti kalau seperti itu kan seperti kan kasar. Nggih. Nah, nanti kalau orang itu sabar, insya Allah, wong itu udah sabar, jualan sabar. Pelayanan nggih, Pak. Pelayanan yang baik nggih. Lah iya tuh Mas. Yang penting kan istilahnya bahasa Jawa itu ramah tamah, sopan santun kan gitu Mas. Pernah nggak kepikiran jenengan dijual online aja? Aduh kan Mas. Ya. Dijual online mungkin misalnya gitu. Pernah kepikiran nggak, Pak? Enggak Atau punya memang pikiran Pak. udah wis aku nggak iso teknologi. Nah, sebisa kan yang butuh punya HP tuh Mas. Nggih. Nah, saya SD nggak tamat kan. Memang belajarnya itu kan sulit. Seperti kan sulit. Lebih enak ya itu Mas. Bisa ada apa adanya lah. Apa adanya nggak usah online, tapi pakai HP nggih. Misalnya pelanggan hubungin Di rumah ada, misalnya ada orang langganan pelanggan itu ngebel. Oh Bu, Pak Sapai udah datang, oh belum. Oh ini sampai no, jam sekarang di jalan ini, di kampung ini lah. Kalau itu disampaikan. Samperin. Tapi ada nggak Pak lain waktu orang ke rumahnya jenengan? Banyak. Banyak ya? Oh. Kadang-kadang, waduh, tanya, Pak Safari pulangnya jam berapa? Minimal jam 1. Pokoknya jam 1 ke atas ke rumah bisa sampai malam. Ya, ada kira-kira 1 bulanan Mas. Orang dari Surabaya ngebel istri lo. Anu, sampean mau dibel dari Surabaya, orang pernah beli, lah sekarang anu Pak, orangnya tidur di batu di hotel, apa semain-semainan jam berapa di mana istri saya. Oh. Dari Surabaya Mas. Cocok mungkin ke produknya Pak. Nah, saya kan punya kartu nama, alamat lah Mas. Oh jenengan punya kartu nama alamat. Oh. Beliau ke sini. Oh. Anu. Semainan di Pasar Bareng. Nggih, maksudnya Itu orang di hotel tadi, Batu. nggih. Maris. Ke rumah jenengan. Semainan di Pasar Bareng jam 10. Oh. Ya tepat Mas. Terus anu Mas Safari punya jantang bakso kecil, oh ada Pak, supirnya. Mari. Mas Safari pulangnya jam berapa? Ya minimal jam 12, jam 2 sampai 1. Anu gini ya Mas Safari, ketemuan di Pasar Bareng. Jam berapa? Jam 10 ya Pak. Ya tepat. Harus beli jantang kecil bakso. Berapa Mas Safari? 300.
Ya kasih tawar. Terus sopirnya tak tanyain, "Lu Pak, sampean kenal sama saya di mana?" "Dulu saudaranya juragan saya ini pernah ke Malang beli Pak Sapari, nggak tahu di mana." Terus saya kasih alamat. Oh. Nah, Rezeki memang gitu memang. Buku bener ya pernah Mas. Waktu PPKM yang dulu itu. Covid pertama, PPKM pertama. Nggih. Ada kan di sebelahnya museum loh. Dorong lewat trotoar. Nah, terus ada apa tuh rombongan Bu Gubernur. Oh, kunjungan Bu Gubernur. Saya pas lewat di sebelahnya museum, berhenti. Kan buahnya saya ngawal. Weng. Saya berhenti di trotoar. Lalu ada mobil dua, hitam dua. Melo Maya. Pak, saya tadi disuruh ibu, bapak kenal sama Bu Gubernur. Kenal Mbak, Bu Kofifa toh. Oh iya, saya rombongannya, saya dibel sama ibu, disuruh beli dandang. Ya alhamdulillah Mas. Habis 1.250.000. Pernah dipesan oleh Bu Gubernur. Ya itu rombongannya itu berhenti langsung beli. Pak saya tadi itu disuruh beli dandang sama bapak. Kelihatan bapak berhenti di trotoar, saya disuruh beli dandang. Terus balik itu Pak. Terus saya kasih alamat. Saya kasih alamat. Ini Mbak, kartu nama saya. Nanti kalau Ibu Gubernur pesen lagi Mbak ya. Ini misalnya loh Mbak. Ya alhamdulillah Mas, yang penting itu bersyukur. Bersyukur. Lah ya Mas. Berusaha nomor 1, bersyukur, sing halal barokah. Cukup toh Mas. Oke, begini itu obrolan saya sama Pak Sapari. Pak Sapari. Ya, itu teman-teman obrolan saya sama Pak Sapari. Beliau ini dagangan dandang. Ya. Sekitar keliling di kampung-kampung di Kota Malang ya Pak. Nggak pernah di pasar. Kalau teman-teman bisa lihat jenengan, silakan beli. Buku perlu pernah beli ke beliau. Insya Allah. Ya, mungkin saya cukupkan teman-teman obrolan sederhana. Insya Allah banyak barokah dan banyak pelajaran dari beliau. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih dari saya, Muhammad Romli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Amin. Ya.